Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurwahid Nurkhair dari Prodi Manajemen Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah studi tasawuf. Adapun yang akan saya jelaskan tersebut yakni mengenai tentang pengertian tasawuf, macam-macam tasawuf, konsep tasawuf dan sejenisnya, kemudian tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian tasawuf. Tasawuf adalah istilah dalam Islam yang merujuk aspek spiritual dan mistik dari agama tersebut. Secara sederhana, tasawuf dapat dipahami sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian hati dan jiwa, pengembangan moral dan etika yang tinggi, serta pemahaman yang mendalam. Kemudian tasawuf seringkali dikaitkan dengan praktek-praktek yang ada dalam Islam, yaitu seperti zikir, puasa, doa, serta amalan-amalan yang ada di dalamnya, di mana tujuan itu akhirnya adalah untuk mencapai kemakrifatan, yaitu pengetahuan dan pengenalan langsung kepada Tuhan. Secara historis, tasawuf berkembang melalui berbagai tirakat atau jalan spiritual yang memiliki metode dalam Islam. Adapun metodenya tersebut memiliki khasnya masing-masing. Kemudian tasawuf sunni, yaitu berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang sesuai dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Tasawuf ini cenderung lebih konservatif dan berusaha menjaga agar praktek-praktek tasawuf tidak menyimpang dari ajarannya. Kemudian tasawuf Syiah, yakni menggabungkan elemen-elemen tasawuf dengan doktrin dan praktik Syiah. Terus tasawuf tarakat, yakni konsep tasawuf dan sejarahnya. Konsep tasawuf dan sejarahnya ada 4 bagian. Yang pertama, tazkiyah an-nafs, yaitu penyucian jiwa dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, iri hati, dengki, dan cinta kepada dunia. Kemudian konsep tasawuf ma'rifatillah, yakni pengetahuan mendalam dan pengenalan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa dicapai dengan melalui zikir atau ibadah-ibadah yang ada dalam Islam. Kemudian konsep tasawuf ihsan, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya, dan jika tidak dapat melihatnya, kita harus menyadari bahwa Allah selalu melihat kita. Terus kemudian konsep tasawuf fana wal baqo, yakni konsep lenyapnya ego atau identitas diri dalam Islam, sementara baqo adalah kebenaran dalam realitas Tuhan yang abadi. Kemudian sejarah tasawuf yakni terbagi menjadi 3. Yang pertama, periode awal pada abad ke-7 hingga abad ke-9. Yang kedua, periode klasik pada abad ke-10 hingga ke-12 Masehi. Yang ketiga yakni metode atau periode pertengahan pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Kemudian periode modern yang yakni pada abad ke-17 hingga sampai saat ini.
Terus materi pada selanjutnya yakni tasawuf dalam kehidupan. Adapun tasawuf dalam kehidupan sehari-hari yakni menentukan pada pengembangan spiritual atau moral individu untuk mencapai kedekatan kepada Allah dan hidup dengan penuh integritas. Berikut beberapa cara tasawuf diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa melalui dalam keadaan zikir dan ibadah. Terus yang kedua penyucian jiwa. Yang ketiga akhlak mulia dan etika. Yang keempat hubungan sosial. Dan yang kelima pembagian spiritual. Kemudian materi yang ketiga yakni tasawuf dalam kehidupan. Tasawuf dalam kehidupan sehari-hari menentukan pada perkembangan spiritual dan moral individu untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hidup dengan penuh integritas yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara tasawuf yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yakni ada 8. Yang pertama zikir dan ibadah. Yang kedua penyucian jiwa atau hati. Yang ketiga akhlak mulia dan etika. Yang keempat berhubungan sosial. Yang kelima perubahan spiritual. Atau yang keenam konteks atau refleksi. Yang ketujuh citra dan pengabdian kepada Allah. Yang kedelapan keseimbangan hidup. Melalui praktek-praktek tasawuf dalam kehidupan sehari-hari ini dapat membantu seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya dalam makalah ini, tasawuf adalah peran penting atau cara penting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sarana-sarana yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam tersebut seperti zikir, doa, puasa sunnah, atau hal-hal yang lain. Sehingga ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.